Halo guys, jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang akan berbagi cerita tentang suka duka menjadi mahasiswa semester 3. Nah, jadi coba deh ceritain gimana perjuangan kamu bisa sampai di tahap ini dan gimana ekspektasi awal kamu tentang dunia perkuliahan. Apakah sesuai ekspektasi? Aduh, kalau dibilang sesuai ekspektasi, enggak seindah yang dibayangkan. Baru perjuangannya itu saya harus nganggur selama 1 tahun. Di tahun pertama saya coba SNMPTN pun gagal. Nah, saya juga coba SBMPTN itu pun gagal. Saya juga ikuti jalur mandiri, itu pun gagal. Saya tuh kayak ngerasa sudah mau putus asa gitu, tapi ada dukungan dari teman-teman, kita nggak boleh nyerah. Jadi saya coba lagi di tahun kedua, saya ikuti SBMPTN, tapi gagal juga. Dan saya mengikuti jalur mandiri, tapi saya gagal juga. Tapi saya coba, kan jalur mandiri itu kan ada 2 tahap tuh. Jadi saya ambil jalur mandiri pakai nilai UTBK. Nah, alhamdulillah saya lolos di jalur mandiri nilai UTBK Di tahap kedua, di tahun kedua. di tahun kedua. Wah, sebuah perjuangan yang luar biasa ya. Nah, gimana sih perasaan kamu tuh sekarang udah di semester 3 ya dengan melalui semua perjuangan itu? Aduh, jadi mahasiswa semester 3 itu butuh perjuangan yang hebat sih. Karena di semester 1 kita sudah dihadapi dengan tugas kelompok, makalah-makalah, presentasi semua gitu. Itu kayak macam aduh, pusingnya tuh. Tapi saya coba terus, akhirnya saya sampai berada di tahap ini, di tahap semester 3. Walaupun di semester 3 ini cukup berat, Jauh lebih berat lagi dari semester sebelumnya. lebih Ya. berat lagi di semester 3, apalagi di semester atas nanti. Aduh, tapi kita harus tetap semangat di semester 3, itu sebuah proses. Oke, jadi dengan tugas-tugas yang semakin berat itu tadi, gimana sih cara kamu tuh bisa mengelola waktu, memanajemen waktu, dan juga mengerjakan tugas tuh ada tipsnya nggak sih biar terasa lebih ringan gitu? Kalau dengan tugas-tugas nih, kalau saya macam pulang dari kuliah tuh kan ada tugas, saya langsung buat gitu, supaya nanti deadline-nya tuh kita nggak perlu kayak mepet betul, kayak sistem SKS gitu, sistem kebut semalam kan. Jadi itu kayak menurut saya tuh tidak bagus. Kita harus ngerjainnya tuh ada kayak abis pulang kuliah, ada waktu senggang kita kerjain. Karena kalau dalam waktu singkat kayak besoknya dikumpul itu, kayak otak kita tuh kayak tiba-tiba memang bisa cepat berpikir tapi nggak sesuai dengan jawaban yang kita mau. Jadi kalau tipsnya itu mengerjakan tugas itu, kita harus kayak kumpulkan tenaga, kumpulkan mood, baru kayak macam apa ya, kan kalau tips itu mengerjain tugas tuh kayak tergantung dari mood. Dan kayak kalau kayak sudah kita lelah gitu, jangan dipaksain, kita kayak harus butuh healing gitu sedikit supaya tuh otak kita tuh refresh gitu loh. Jadi kalau kita ngerjain tugas tidak kayak Terlalu berat banget gitu ya. tidak terlalu berat banget. Oke, selain daripada tugas, suka duka apa lagi sih yang kamu rasakan selama menjadi mahasiswa? Suka dukanya tuh kayak pertemanan. Nah, kita tuh harus pintar-pintar cari pertemanan. Kita harus tidak boleh gitu kayak satu aja gitu kayak berteman kayak satu circle gitu, enggak. Kita harus kayak berbaur sama teman yang lain supaya kalau kita tuh nggak kayak berfokus hanya ke satu teman kan, tapi kita harus berfokus juga sama teman-teman yang lain. Jadi kayak sewaktu-waktu kita kayak lagi renggang sama dia, kayak kita tuh nggak ngerasa sendiri, kita punya teman yang lain juga kan. Nah, baru tuh kita harus juga pintar-pintar cari pertemanan seperti kayak mereka tuh harus kayak rajin belajar gitu, kayak suka membagikan informasi yang mereka tahu. Jadi kita tuh bisa ikut berkembang juga seperti mereka kan. Ya, intinya kita harus pintar-pintar milih teman yang baik gitu ya, supaya ya perjalanan kita di kuliah tuh juga lancar gitu. Oke, baik.
Nah, selanjutnya di semester 3 ini menurut kamu mata kuliah apa sih yang paling menyenangkan dan juga yang paling berat atau kayaknya sulit banget nih untuk dilalui? Kalau itu sih ada yang menyenangkan, itu pun juga dengan yang sulit dilalui itu. Yang menyenangkan tuh seperti biokimia, karena baru-baru ini kami ini kayak melakukan praktikum di lab laboratorium kan. Kami tuh kayak menguji tentang stomata, untuk apa tuh, untuk melihat stomata terbuka dan stomata tertutup. Dan menurut saya itu sangat menyenangkan karena kita bakal bosan kalau hanya teori-teori saja kan. Jadi dengan adanya praktek gitu membuat kita senang gitu, tidak bosan. Kalau yang sulit ya, kalau sulit nih media pembelajaran. Karena media pembelajaran nih kita harus menguasai cepat cara penjelasan dari dosen. Dan itu pun kalau kita nggak tangkap secara cermat, kita nggak bakal tertinggal jauh sama teman-teman yang lain. Apalagi media pembelajaran nih, kami ini harus menguasai teknologi. Dan menguasai teknologi itu kan gak segampang itu yang kita harus belajar dulu. Jadi menurut saya sih itu media pembelajaran. Yang lebih berat ini berat dalam hal teori atau dalam hal prakteknya? Kalau tadi kan yang menyenangkan tuh karena ada praktek gitu. Nah, ini apakah prakteknya juga menyenangkan? Aduh, prakteknya kalau jujur tidak menyenangkan karena cukup sulit karena cukup berat karena kita harus cepat-cepat gitu. Dan kalau kita nggak ingat sama sekali, kita bisa tekan apapun yang salah gitu. Jadi aduh, sulit. Jadi intinya tuh kita harus kayak kuasai teknologi dan harus dengerin penjelasannya Bapak. Harus fokus, cermat kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada nggak sih tips ataupun saran untuk teman-teman mahasiswa lainnya, baik teman-teman semester 3 ataupun mahasiswa baru mungkin, agar bisa menjalani kehidupan perkuliahan dengan lebih baik lagi? Kalau tips dan saran pasti ada. Kalau untuk mahasiswa semester 3, untuk mahasiswa semester 3 kalian harus kuat-kuatin ya, karena semester 3 itu tantangannya lebih besar, tugasnya pasti lebih banyak, dan semester 3 itu kalian harus dituntut semuanya serba bisa. Untuk kalau mahasiswa baru itu menjadi mahasiswa itu sangat sulit karena kita harus melewati seleksi-seleksi itu semua kan. Jadi mahasiswa baru kalian harus ingat tujuan awal kalian untuk menjadi mahasiswa, apalagi untuk orang tua kalian. Jadi untuk mahasiswa baru kalian harus tetap semangat sampai akhir, jangan sampai putus di tengah jalan. Jadi untuk mahasiswa baru semangat terus. Fighting. Oke. Mungkin sampai sini aja ya bincang-bincang kita atau cerita-cerita kita kali ini. Nah, seperti yang udah dibilang tadi ya, untuk teman-teman semua nih, teman-teman mahasiswa yang mungkin relate dengan pembahasan kita kali ini, tetap semangat semuanya, berjuang sampai akhir. Ya, jadi kita akhiri bincang-bincang kita and see you on the next podcast. Bye-bye.